kalian yang pertama kali lihat video aku, perkenalkan nama aku Disil. Aku sudah sekitar 7 tahun tinggal di Jerman. Pertama kali datang ke Jerman untuk kuliah. Dan kemudian setelah lulus aku dapat kesempatan untuk bekerja di Jerman sampai sekarang. Aku biasanya upload video 1 kali dalam seminggu. Buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, tolong di subscribe dan jangan lupa di like video yang ini. Terima kasih. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi pengalaman mengenai culture shock yang aku pernah alami selama aku tinggal di Jerman. So, yang pertama adalah pusat perdagangan di Jerman tutup pada hari Minggu. Bagi orang Jerman, hari Minggu adalah Ruhetag atau hari sunyi, yang artinya mereka lebih suka beristirahat atau berrelaksasi di rumah ataupun hanya berkumpul bersama keluarga mereka. Tapi ada 4 kali hari Minggu dalam 1 tahun di mana pusat perbelanjaan akan buka. Kalian bisa cek infonya di internet karena setiap kota itu memiliki jadwal yang berbeda. Dan juga pada tanggal 24 Desember dan 31 Desember pusat pembelanjaan hanya buka setengah hari alias hanya buka sampai jam 2 siang. Culture shock yang kedua adalah penggunaan plastik. Di Jerman, kalau kalian beli air minum kemasan, biasanya di botolnya itu ada logo recycle. Nah, biasanya kalian harus bayar ekstra atau bayar deposit dari botol itu sebanyak 25 sen. Tapi kalian jangan khawatir kalau kalian selesai meminumnya, kemudian kalian kembalikan botol itu ke supermarket, maka kalian akan dapat 25 sennya balik. Hal ini tidak berlaku tidak hanya untuk kemasan minuman plastik, tapi juga kaleng misalnya ataupun botol kaca seperti kalau kalian beli bir. Tapi botol kaca biasanya depositnya lebih rendah dibandingkan botol plastik. Nah, kalau kalian beli dalam kuantiti yang besar, misalnya kalian membeli 1 box bir yang isinya terdapat 20 bir, biasanya box atau kalau di Jerman bilangnya kistenya itu ada funnya juga atau ada depositnya sekitar 4-6 euro per box. Kemudian jika kalian ke supermarket, kalian harus membawa kantong belanjaan dari rumah. Kalian bisa juga membeli kantong belanjaan di supermarket, tapi harganya sekitar 25 sen sampai 1 euro per kantong belanja. Dan jangan harap bakal ada mbak-mbak yang bantuin kalian untuk masukin belanjaan ke kantong plastik kalian. Kalian harus melakukannya sendiri dan juga melakukannya dengan cepat, karena biasanya kasir di supermarket itu bekerja sangat cepat untuk men-scan barang. Jadi kita harus ekstra put attention atau ekstra konsentrasi untuk masukin barang kita setelah di scan sama kasir, karena kalau enggak sih orang di belakang kita akan mulai ngeliatin dan kita akan merasa tidak enak. Yang ketiga adalah acara TV dan film di Jerman. Kalau kalian ke bioskop menonton film, kalian harus menonton film dalam bahasa Jerman, karena semua film, walaupun filmnya dari Hollywood, mereka akan dubbing si pengisi suaranya menjadi bahasa Jerman. Nah, tapi kalau kalian ingin nonton film original yang pakai bahasa Inggris dengan subtitle bahasa Inggris, biasanya 1 kali dalam 1 minggu mereka akan menayangkannya. Tapi di kotaku harga tiketnya akan sedikit lebih mahal. Aku nggak tahu kenapa, karena menurut aku logikanya harusnya kalau filmnya original itu lebih murah karena nggak perlu didubbing. Tapi kurang tahu juga kenapa alasannya. Nah, yang keempat adalah ketika kita mencari tempat tinggal. Waktu aku kuliah dulu, aku tinggal di sebuah WG, yaitu Wohngemeinschaft, yang artinya dalam satu apartemen itu ada beberapa kamar tidur. Jadi aku kayak sharing tempat tinggal sama yang temen lainnya. Nah, waktu aku tinggal itu kayak satu apartemen ada 4 kamar tidur, orang Jerman semua, tapi aku harus sharing dapur dan kamar mandinya. Nah, waktu aku mau apply atau aku mau cari tempat tinggal, aku ada kesulitan di bulan pertama. Aku lihat ada apa sih kayak iklan kalau mereka cari orang untuk nempatin kamar. Nah, aku udah kirim-kirim nih, aku bilang aku tertarik gitu. Tapi kok aku nggak pernah dapet panggilan untuk lihat wohnungnya atau lihat kamarnya gitu. Nah, kemudian aku tanya temanku, terus temanku lihat gimana cara aku waktu aku apply untuk dapetin kamar. Ternyata dia bilang kalau di Jerman itu, kalau mau dapetin kamar di WG itu biasanya kita harus apply kayak kita apply kerjaan. Jadi begitu kita lihat si iklan kalau ada yang nyari tempat
tinggal biasanya kita email, kita deskripsikan diri kita, siapa kita dari mana, kebiasaan kita apa, hobi kita apa, terus kalau ada waktu luang kita biasanya ngapain, apakah kamu merokok atau tidak, atau kamu punya binatang peliharaan atau tidak. Itu semua tuh harus dicantumin di email pertama sebagai bahan pertimbangan si penghuni lainnya untuk menerima kamu atau enggak. Kemudian setelah kamu dapat undangan untuk datang ke tempatnya tersebut, kamu tuh kayak di interview gitu loh sama semua penghuni dari apartemen itu. Nah, kalau mereka semua bilang ya kita suka kamu, kita mau kamu tinggal di sini bareng kita, kamu boleh ambil kamar itu. Tapi kalau satu orang aja bilang enggak, biasanya kamu nggak dapet kamar itu. Pertama kali aku datang aku sedikit shock karena aku mikir nggak kayak cari kosan di Indo gitu. Kalau di Indo kan ya cari-cari aja gitu ya, maksudnya daftar-daftar aja gitu. Nah, kalau di sini tuh beda. Jadi kalau kamu apply buat cari kamar itu menurutku sama aja kayak kamu apply untuk cari kerja, karena ada proses interviewnya, deskripsi diri dan lain sebagainya. Terus culture shock yang kelima adalah pajak televisi dan radio. So, pertama kali aku datang ke Jerman, pastinya aku registrasi ke Bürgeramt atau kayak kantor kelurahannya di Jerman. Kemudian setelah beberapa hari, aku dapat surat yang menyatakan bahwa aku harus membayar pajak TV dan radio. Pada awalnya aku agak mengabaikan karena aku mikirnya aku kan nggak punya TV, aku nggak punya radio, kenapa aku harus bayar pajak? Nah, beberapa minggu kemudian aku dapat surat yang kedua. Nah, itu kayak surat peringatan kalau aku harus membayar pajak itu. Kalau aku nggak membayar, aku akan kena sanksi gitu. Kemudian aku tanya sama temenku yang orang Jerman, kok aku suruh bayar TV ya? Padahal aku kan nggak punya TV gitu. Maksudnya kok aku suruh bayar pajak TV gitu. Terus kata dia, ternyata di Jerman itu terserah kamu mau nggak punya TV atau kamu mau nggak punya radio, kamu itu harus bayar yang namanya pajak TV dan radio, karena kamu juga masih menggunakan sinyal radio atau sinyal untuk handphone kamu, sinyal untuk internet kamu dengan fasilitas Jerman. Aku awalnya agak shock karena aku ngerasa ya aku nggak pakai TV, aku nggak nonton acara TV Jerman gitu. Ternyata enggak. Jadi setiap orang yang terregistrasi alamatnya di Jerman, mereka itu wajib untuk bayar pajak televisi. Tapi jangan khawatir karena si pajak televisi ini biasanya diperuntukkan untuk satu rumah. Misalnya aku tinggal di WG yang isinya 4 orang. Nah, si pajak TV ini kan berjumlah 54 euro per 3 bulan. Jadi sebulannya itu kayak kena 17 euro. Nah, si 17 euro ini aku bagi ke 3 temanku yang satu kosan itu. Jadi kita bayar per orang itu kayak sekitar 4 euro, 5 euro gitu. Nah, yang keenam itu adalah wedding party di Jerman. Suatu hari aku pernah diundang sama temenku yang orang Jerman nikah, dan aku pikir ya kayak di Indo aja gitu, banyak orang yang datang, terus ya seru gitu. Nah, tapi pas aku datang, aku agak sedikit kaget karena ternyata tamu undangannya itu hanya sekitar 50 orang gitu, nggak lebih dari 50 orang, dan itu tuh sudah termasuk keluarga si pengantin, itu oma opanya, terus si temen orang tuanya juga sudah sama teman-temannya. Agak kaget karena di Indonesia biasanya kalau ke undangan yang datang tuh seratusan gitu, bahkan ada yang sampai ribuan gitu. Nah, menurut aku itu agak bukan aneh karena aku nggak biasa kali ya. Nah, kemudian si partinya itu biasanya lebih lama durasinya daripada wedding party di Indonesia. Di Indo kan pagi akad, siangnya resepsi atau. Nah, kalau di Jerman itu nggak, misalnya siangnya ke catatan sipil untuk nikah, biasanya malamnya itu partinya sampai subuh gitu, ada DJ biasanya. Tapi aku ngerasa yang wedding party yang lebih sedikit tamu itu kayak lebih intimate. Jadi aku waktu datang tuh aku kayak kenal orang tuanya, lebih kenal gitu, dan aku kenal sama oma-omanya, aku kenal saudaranya si pengantin, aku jadi kenal temennya si pengantin yang lain. Nah, itu kayak menurut aku seru sih, dan kita kayak sepanjang malam party, kita dancing. Aku lebih suka sih daripada tamu yang banyak, terus kadang si pengantinnya nggak tahu gitu ini siapa gitu. Culture shock yang terakhir adalah fitness center. Jadi pertama kali datang ke Jerman, aku register fitness center di universitas. Nah, aku lihat selembaran kalau kita bisa menggunakan fasilitas sauna di kampus asal kita membayar ekstra.
Terus aku registrasi. Pertama kali aku ke tempat sauna, aku kaget karena ternyata sauna di Jerman itu setiap orangnya harus naked alias harus telanjang bulat gitu. Nah aku pikir aku masih bisa menggunakan baju renang atau bikini gitu untuk masuk ke ruang sauna. Ternyata enggak. Dan biasanya itu ruang saunanya itu cewek cowok. Itu aku agak risih karena telanjang di depan cewek aja waktu di Indonesia aku masih belum pernah gitu, bahkan belum pernah, apalagi telanjang di depan berlawanan jenis gitu, kayaknya masih aneh sampai sekarang. Sebenarnya aku kalau ke sauna yang cewek cowok aku masih belum bisa adaptasi sih, atau aku kayaknya nggak akan bisa. Nah selanjutnya itu tentang kalau kita menggunakan shower di tempat fitness. Jadi kalau abis olahraga kan biasanya pinginnya mandi tuh. Nah kalau di Jerman, di tempat fitness di Jerman itu biasanya kamu disediakan ruangan banyak shower tapi nggak ada bilik atau sekatnya gitu. Iya. Nah makanya jadi kalau kalian lagi mandi telanjang, sebelah kalian tuh bisa lihat ke kalian gitu. Awalnya aku kayak canggung, tapi kalau sekarang lama kelamaan bodo amat cewek-cewek ini gitu. Oke, kayaknya segitu dulu video tentang culture shock yang pernah aku alami di Jerman. Kayaknya aku bakal buat part 2-nya, tapi aku nggak tahu kapan. So, aku harap video aku bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!